Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain, agar yang lain dapat mengikuti informasi terbaru melalui channel ini. Dan rekan-rekan tenaga honorer, berikut satu informasi terbaru untuk teman ketahui. Nah, teman-teman, informasinya disiapkan solusi untuk honorer non-database BKN, bukan outsourcing. Nah, seperti apa solusi yang diberikan ya bagi tenaga honorer yang belum terdata di database BKN, teman-teman? Mari kita ikutin selengkapnya informasinya di Muat Media Nasional jpn.com dan mari kita perhatikan bersama. jpn.com Makassar. Para honorer non-database BKN dibayangi kemungkinan terkena pemutusan hubungan kerja PHK. Karena memang teman-teman tahun ini adalah batas terakhir pengangkatan honorer menjadi P3K, baik itu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu, terakhir melalui seleksi P3K tahap kedua ini. Pasalnya, skema P3K paruh waktu hanya untuk honorer database BKN yang ikut seleksi P3K 2024 tetapi tidak lulus atau tak kebagian formasi. Nah, itu bagi yang tidak lulus P3K penuh waktu, teman-teman, namun sudah masuk ke dalam database BKN dan kemudian telah mengikuti seleksi P3K. Lalu bagaimana juga dengan teman-teman honorer yang belum sempat terdata di database BKN, juga belum ikut seleksi P3K? Melalui informasi ini ada satu kebijakan yang akan diberikan, teman-teman. Mari kita ikutin informasinya. Merespon kecemasan honorer non-database BKN, pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyiapkan mekanisme penyedia jasa lainnya perorangan, PJLP. Nah, ini adalah solusi bagi rekan-rekan honorer yang belum sempat masuk datanya di database BKN, teman-teman. Disampaikan bahwa pemerintah menyiapkan mekanisme melalui penyedia jasa lainnya perorangan, sehingga teman-teman honorer yang belum terdata ini dan juga yang belum ikut seleksi ujian P3K tidak terkena pemutusan, artinya tetap bekerja melalui mekanisme ini. PJLP sebagai skema alternatif untuk menyelamatkan lebih dari 3.000 honorer non-database BKN dan tidak punya peluang terakomodasi dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sejumlah kurang lebih, teman-teman, tenaga honorer 3.000 orang yang masih belum terdata di database BKN di Makassar. Nah, hal ini kemudian diberikan alternatif melalui penyedia jasa layanan perorangan. PJLP sebagai skema alternatif untuk menyelamatkan lebih dari 3.000 honorer non-database BKN dan tidak punya peluang terakomodasi dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah, sebanyak 3.000 tenaga honorer ini, ya rekan-rekan honorer ini, tidak ada lagi peluang untuk menjadi P3K paruh waktu, teman-teman, karena memang mereka belum masuk ke dalam database BKN. Namun, dengan solusi yang akan disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini, melalui mekanisme penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, mereka akan tetap bekerja dan tidak akan kena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Makassar, Ahmad Namsum, menilai mekanisme PJLP lebih memungkinkan dibanding sistem ahli daya outsourcing. Jadi PJLP ini, teman-teman, bukan juga outsourcing ya, beda dengan outsourcing, dan disampaikan oleh Kepala BKPSDM Makassar bahwa lebih memungkinkan rekan-rekan honorer ini tetap dipertahankan untuk menjadi pekerja ya di daerah Makassar. Yang jelas tidak ada PHK. Solusi bagi pegawai honor memungkinkan akan ada skema lewat PJLP, kata Namsum melalui keterangannya di Makassar. Jadi inilah solusi yang diberikan untuk menyelamatkan rekan-rekan sebanyak 3.000 orang ini, teman-teman, melalui skema PJLP atau penyedia jasa lainnya perorangan. Dikatakan Pemkot Makassar tengah mencari solusi bagi sekitar 3.000 tenaga honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K. Kelompok ini merupakan bagian dari total 11.000 lebih honorer atau laskar pelangi yang sebelumnya menjalin kontrak kerja dengan pemerintah kota.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 lebih tenaga honorer telah mengikuti seleksi P3K. Jadi di daerah Makassar, teman-teman, informasinya sekitar 11.000 tenaga honorer, namun yang terdata hanya 8.000 dan telah mengikuti seleksi P3K. Masih ada selisih sekitar 3.000 orang belum terakomodasi dalam sistem kepegawaian resmi. Mayoritas dari 3.000 honorer yang belum terserap merupakan tenaga kebersihan. Tercatat lebih dari 2.000 orang bekerja sebagai petugas kebersihan, sementara sisanya berasal dari berbagai bidang lain. Nah, itulah dia jumlah tenaga honorer yang sebanyak 3.000 orang ini, teman-teman, didominasi para tenaga kerja kebersihan. Ya, disampaikan melalui informasi ini kurang lebih 2.000 orang, sementara yang lainnya berasal dari instansi lain atau bidang lain. Sebagai bentuk solusi, pemerintah Kota Makassar akan menggunakan mekanisme PJLP, sebuah skema pengadaan jasa individu yang akan diproses melalui unit layanan pengadaan. Ini seperti mekanisme pengadaan jasa, teman-teman, ya. Bukan juga outsourcing, namun prosesnya ya PJLP ini melalui unit layanan pengadaan. Kebutuhan tenaga akan disesuaikan dengan usulan dari masing-masing kepala SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, ujar Ahmad Namsu. Dengan menggunakan PJLP, para honorer tetap dapat bekerja dan memperoleh penghasilan meski tidak lagi berstatus pegawai non-ASN, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru. Jadi sebanyak 3.000 tenaga honorer ini nantinya, teman-teman, setelah melalui pengangkatan dengan mekanisme PJLP atau penyedia jasa lainnya perorangan, maka mereka juga bukan berstatus honorer. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sudah ada larangan untuk mengangkat tenaga honorer baru. Sehingga melalui mekanisme ini, para tenaga honorer yang tidak sempat masuk ke dalam database BKN, tidak menjadi P3K, akan tetap bekerja melalui mekanisme ini. Salah satu syarat utama untuk mengikuti skema PJLP adalah memiliki nomor induk berusaha NIB perseorangan. NIB ini digunakan dalam proses lelang jasa di ULP. Pemerintah kota akan memberikan bantuan teknis kepada honorer dalam proses pengurusan NIB dan pemahaman mekanisme pengadaan. Nantinya, setiap organisasi perangkat daerah akan melakukan analisis jabatan untuk menentukan kebutuhan real tenaga kerja yang akan direkrut melalui PJLP. Kontrak kerja pun akan langsung berada di bawah OPD, tidak lagi tersentral di BKPSDM, jelasnya. Selain itu, pemerintah kota juga berencana melakukan sosialisasi dan edukasi agar para honorer memahami alur dan persyaratan skema PJLP. Mereka juga akan dibuatkan akun khusus untuk mempermudah akses layanan ini. Diharapkan proses analisis jabatan segera selesai agar pengadaan PJLP bisa dimulai Juni 2025, mengingat Mei merupakan bulan terakhir pembayaran gaji honorer dengan skema lama. Nah, di daerah Kota Makassar, teman-teman, melalui informasi ini disampaikan pembayaran gaji para tenaga honorer batas pada bulan Mei ini. Langkah ini merupakan bagian dari penataan kepegawaian seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang melarang pengangkatan pegawai honorer baru. Pejabat yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai regulasi yang berlaku. Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah Kota Makassar akan membantu proses pembuatan NIB sehingga honorer akan memiliki akun masing-masing untuk mengakses informasi dan proses rekrutmen di OPD sesuai kebutuhan, ucapnya. Nah, inilah solusi bagi rekan-rekan honorer yang disiapkan di pemerintah Kota Makassar agar rekan-rekan honorer yang tidak masuk dalam database BKN dan tidak dapat diangkat menjadi P3K pada waktu mereka nantinya tetap bekerja. Nah, teman-teman, demikian saja kabar yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini, dan sampai ketemu kembali. Salam.